Hai semuanya, selamat pagi teman-teman. Update aja lagi. Kita berjumpa kembali di Weekly Vlog episode keempat. Ya, episode ketiga. Terakhir aku upload Weekly Vlog itu di tanggal, let me check. Di tanggal 17 Februari dan hari ini tanggal 21 ya teman-teman. Aku mau update dulu untuk pekerjaan teman-teman ya. Di GWP kerjaan aman, kerjaan aman, siaran seperti biasa, tapi akan ada kemungkinan ya kedepannya ini ditawarin sih, nanti di Ramadan mungkin aku bakal aktif untuk turun ke lapangan untuk nge-shoot bazar Ramadan di Town Hall. Mungkin nanti selama Ramadan beberapa kali, 12 kali selama bulan Ramadan, nanti diatur jadwal harinya. Nanti mungkin aku sambil ngevlog ya, sambil aku dokumentasikan. Habis itu di pekerjaan ini akan ada kemungkinan kenaikan jabatan. Mungkin aku tidak bisa kasih tahu sekarang, intinya bakal ada. Nah, aku sebagai orang yang juga ditawarkan untuk mengalami kenaikan dan akan ada kemungkinan kontrak permanen. Jadi saat ini mungkin yang akan perjuangkan adalah kerja dengan baik untuk mendapatkan kontrak permanen, karena lumayan teman-teman kontrak permanen itu. Terus pertama gaji naik, jaminan ada, terus keamanan kita ada gitu. Habis itu apa lagi ya dari pekerjaan ini, ada sih, udah itu aja sih teman-teman. Terus kita update ke Guns Garage. Guns Garage ini jadi slow banget teman-teman. Aku belum ada update lagi selama seminggu terakhir soal Guns Garage, apa aja yang kukerjakan dan apa aja. Terakhir posting itu yang mobil itu, belum ada posting sampai sejauh ini, jadi slow banget. Karena apa? Nanti kita tahu. Oke, kita ke Drive S. Drive S kayaknya tidak akan jalan. It's a bad scenario guys. Sejauh ini belum ada orderan. Kemarin masih tetap upload setiap hari, walaupun sesekali udah mulai bolong. Tapi di satu hari aku kaget banget, gak tahu di hari apa ya, tanggal 18 deh, 18 19 gitu aku lupa. Tapi ketika aku buka akun Drive itu kena take down teman-teman. Ada screenshotnya sih, nanti kasih lihat. Jadi kena take down, alasannya apa? Alasannya katanya sih kontennya nggak menyesuaikan ini ya, nggak sesuai sama kebijakan Instagram. Ya udahlah ya gitu. Terus akhirnya ya udah, kayak aku memutusin buat nggak jalanin Drive dulu. Dan kemarin di tanggal 17 itu aku bikin video ya buat bola hub. Aku udah bikin roadmapnya, udah bikin perjalanannya, dan tinggal jalanin aja. Nah, bola hub itu kebetulan tanggal 17 saya upload episode pertama ya kan. Itu Zion William tuh dapat 800 views. Lumayan aku bilang. Akhirnya aku upload video keduanya. Video keduanya itu apa ya? Video keduanya itu aku lupa lagi. Tapi intinya bola hub ini sudah ada ya dari sebelum aku jalanin sekarang. Dia sudah pernah aku upload video, udah pernah FYP juga, dan followernya udah 400 gitu. Nama aku belum ku jalanin lagi terakhir. Karena apa? Karena aku bingung cara monetisasinya bagaimana. Nah, terus habis itu aku tragedi gol yang membunuh orang gitu. Itu Andres Escobar.
Habis itu di hari ketiga aku upload video India yang gagal masuk, yang India yang masuk Piala Dunia, tapi ditolak sama India, dan itu meledak. Saat ini viewsnya udah 500, nggak lihat, 500.000, dan followerku viewnya 500.000, komennya 17.000, like-nya 17.000, komennya 211, save-nya 515. Langsung FYP teman-teman. Dan alhamdulillahnya followers nambah dari 400 jadi 600, berarti nambah 200, lumayan. Itu video yang meledak. Habis itu aku upload lagi video kiper yang paling jenius, retensinya lebih rendah, jauh banget ya, dari 500, yang ini cuma dapat 400 view. Terus kemarin aku upload Puyol ya, legenda Puyol, ternyata viewsnya lebih rendah lagi, 200, terjadi penurunan. Dan aku bacanya emang kayaknya konten bola tuh lebih cepat naik turun, kecuali kita punya branding yang bagus. Nah aku ini kan berusaha menggunakan wajahku sebagai branding. Mungkin kedepannya bakal ada terjadi perubahan kali ya, nanti kita ikut sambil kita lihat ya. Karena dulu konten GTA aku di akun pertamaku, ketika meledak satu, yang lain juga ikut kena efek gitu. Nah yang ini sepertinya tidak seperti itu teman-teman. Jadi aku akhirnya aku juga upload di Facebook. Di Facebook juga aku upload video-video bola hub ya. Dan saat ini view-nya cuma 12, 8 dan 8. Nah begitu banyak ya. Harapannya sih bisa besar ya. Jadi bisa bisa dapat verifikasi untuk FB Pro seperti itu. Nah terus kalau dari YouTube, aku juga upload di short YouTube. Harapannya apa ya? Karena orang bisa ngasih uang dari short YouTube teman-teman ya kan. Itu ada salah satu cara untuk monetisasi. Nah ini naik nih. Setelah aku upload video pertama, video kedua itu naik jadi 500 view. Terus video ketiga kemarin aku upload agak slow naiknya ya. Itu terakhir aku cek tadi malam cuma 100. Ini udah naik jadi 500 juga. Berarti range antara 500-an juga, lumayan gitu ya. Dan subscriberku nambah 2, dari yang sebelumnya 4 jadi 6. Ya itu lumayan. Mungkin kayaknya bakal aku konsistenin ya. Dan sebagai gantinya Driveface mungkin gak bakal aku jalanin dulu. Mungkin bisa cari bisnis lain kali ya nanti ya sambil berjalan. Jadi kayaknya aku bakal fokus buat bola hub sama Guns Garage sama pekerjaan seperti itu. Itu plan untuk karir ya. Terus bahas soal apa aja yang terjadi di 1 minggu belakang. Kita lihat ya. Ada cerita menarik yang bakal aku ceritain buat kalian. Mulai tanggal 17 aku upload video pertama, video kedua itu hitungannya. Video kedua aku upload di situ, viewsnya segitulah ya. Terus di tanggal itu juga nggak ada apa-apa itu hari apa ya, aku lupa teman-teman. Tanggal 17 itu hari Senin, berarti cuci darahnya bapak. Nah setelah cuci darah, besoknya tuh tanggal 18-nya kita berangkat ke Bontang untuk melakukan kontrol ya kan, setelah sebelumnya sudah dipasang selang Shimono. Nah harapannya selang Shimono itu bisa bekerja dengan baik sehingga kita tidak perlu jauh-jauh ke Samarinda kembali ya. Terus kemarin sudah berangkat, sudah dicek teman-teman, tapi ternyata hasilnya buruk. Jadi selangnya tidak jadi sehingga kita harus dirujuk kembali ke Samarinda. Ada hal yang sebenarnya menjadi kekesalanku sih, karena beliau ini, bapak mertuaku, ini terlihat tidak niat untuk membangun selang tersebut. Padahal sudah dikasih tahu bahwa pembuluh darahnya
itu sudah agak rusak, maksudnya udah rusak, udah susah untuk mengalirkan, susah dicari untuk mengalirkan selang tersebut gitu. Ini sorry ya kalau salah ya, tapi ini sepengalamanku. Jadi dipasang awalnya mau di sini ya teman-teman. Jadi dipasang agak naik karena di sini dia baru dapat, ada kemungkinan ya, walaupun kecil tapi setidaknya ada kemungkinan pembuluh darah tersebut bisa jalan. Jadi dipasang di sini. Sini dipasang agak naik ya kan. Oke, dipasang. Nah, dalam catatan selama dipasang itu ada tulisannya di sini, diperban, nggak boleh ditekuk, nggak boleh ditindis, nggak boleh diinjak, nggak boleh ditusuk, pokoknya banyak, nggak boleh, pokoknya harus lurus terus. Dan diharuskan untuk latihan tuh mencet bola kasti gitu loh, harus sering gitu. Nah, tapi ya bikin aku kesal, baru selesai operasi dia sudah begini, bagaimana sih? Jadi ya aku udah baca dari awal sih, kayaknya nggak bakal ada niat untuk berusaha mengusahakan semaksimal mungkin itu bisa jadi selangnya. Jadi setelah pulang dari sana, teman-teman, aku ke rumah, kondisi kacau banget sih. Bukan kacau juga sih, misalnya apa ya, kepala aku sih yang kacau ya. Aku capek, terus dengar kabar buruk kita harus ke Samarinda kembali. Kayak setelah apa yang kulakukan sama yang dilakukan untuk mengusahakan di Bontang itu jadi sia-sia karena dia tidak ada usahanya. Ini guys, apa seperti itu. Jadi kemarin, assalamualaikum, siapa nih? Tabungan P5. Jadi kemarin agak sumpek sih sebenarnya di rumah ya. Ditambah pas malamnya kan setelah kejadian tersebut kita pulang siang kita melakukan aktivitas seperti biasa. Malamnya agak sumpah, aku nggak bisa tidur di rumah karena capek ngelihat muka beliau ya. Sumpah ngelihat muka beliau karena kecewa, mau tidur di rumahku. Akhirnya aku ngajak istriku lah buat ayo tidur di rumahku ya. Tapi kalau tidur di rumahku aku mikir lagi nggak enak sama bapak mamaku. Kami datang ke sana tidur, besok pagi sebelum jam 7 kita harus sudah pulang ke rumah. Karena apa? Karena mamanya harus ngantar adiknya sekolah, otomatis ngirim jaga bapaknya, jadi kami harus standby di situ, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal malam itu aku off teman-teman ya, aku libur, antara di backup atau libur aku lupa, kayaknya di backup deh. Iya, masuk pagi kan terus di backup. Jadi pas pulang jadi aku mintanya tidur di GWP di kantor ini malam itu. Ya agak bingung sih istriku juga kan, kenapa tidurnya di situ gitu. Seperti itu. Terus ada kabar buruk juga sih yang datang dari keluarga Yani ya. Jadi budenya itu tiba-tiba kita dapat kabar kalau budenya itu kecelakaan, crash gitu lah ya, ntar aku balikin. Kecelakaan motor, penyebabnya apa? Dia katanya sih nabrak, dia sama suaminya nabrak mobil yang lagi parkir. Agak bingung sih awalnya kan kok bisa nabrak mobil yang lagi parkir. Sini. Apa sih? Sini. Tuh ceritakan kayak apa kemarin Bude. Bude siapa? Bude Rum. Nabrak kan? Iya malam kan, terus tiba-tiba ditabrak. Nabrak.
dia nabrak mobil parkir kan. Ya tuh guys, dia nabrak mobil parkir, mobil yang parkir di pinggir jalan ditabrak, dan suaminya yang nyetir tuh aman-aman saja. Robek sininya doang. Ya robek tangannya, pokoknya luka lecet, bukan luka lecet juga sih, maksudnya luka di sini. Tapi Bude ini yang sebagai orang yang dibonceng itu justru parah banget teman-teman, sampai dia hilang kesadaran, terus kelihatan sininya tuh bengkak. Saya bengkak, matanya bengkak, bibirnya robek. Viral juga kemarin di medsos tuh, ini fotonya gitu. Tapi untungnya aman ya, Belum di belum di MRI apa kenapa gitu, takutnya ada apa-apa, ada yang rusak di dalam gitu kan. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Tapi udah sadar kan, tapi belum berani buka mata karena takut karena apa, pusing ya. Ya bayangin aja bengkak gitu kepalanya. Terus tanggal 18 nggak ada yang lagi. ada ya. Apa? 16 hari apa? 18 tanggal 19. Tanggal 19 tuh aku upload video lagi. Terus ada syuting live podcast kalau dokter. Nah, ya ada bunga. Oh ya, nanti lah kita lanjut lagi ya. Nanti aku lanjut lagi tanggal 19, oke? Oke guys, aku sekarang udah di rumah. Jadi aku mau lanjutkan lagi soal weekly vlog yang udah kita bicarakan sebelumnya. Nah, ini aja dah. Ini aja. Aduh guys. Wait. Nah. Dan aku mau jelasin lagi soal lanjutannya. Tadi terakhir tuh ada di tanggal 19. Tanggal 19 aku upload video, nggak banyak yang terjadi teman-teman. Cuma tanggal 19 tuh aku ada podcast Halo Dokter. Itu aku ada videonya. So cuma ada yang lucu dari podcast Halo Dokter ini. So kalau yang belum tahu, Halo Dokter tuh program rutin yang dilakukan sama kantorku, dan di situ kita live streaming. Nah biasanya sebelum live streaming itu aku udah prepare kayak seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum tuh udah di reminder bahwa minggu ini bakal ada Halo Dokter. Cuma minggu ini kemarin tidak ada informasinya ya, jadi aku agak kaget juga ketika tahu. Jadi hamin 1 jam akhirnya aku ke kantor. Pas sampai di kantor, ternyata mic-nya itu mic podcast itu habis digunakan sehingga habis dicabut. Jadi ada alat namanya Focusrite yang ngirim suara tersebut ke komputer, itu belum dikembalikan ke tempatnya, yang which is dibawa sama Pak Dir. Akhirnya kita ngambil lah ke rumah Pak Direktur kan. Pas diambil sama Pak Direktur, sudah sampai, kita setting sudah bisa, langsung datang dokternya pas di jam 4 sore karena acaranya itu jam 4 sore live streamingnya. Pas udah jam 4 sore udah mulai live, harusnya aku lupa untuk pertama menyiapkan name tag yang di sini guys. Itu ada Halo Dokter siapa sebagai Hani, terus namanya sini host gitu ya, nggak bisa di live tuh ada di sebelah kanan kiri gitu guys. Nah terus lucu banget ya. Terus apa lagi? Terus itu setelah aku usahakan secepat mungkin untuk bikin teks itu, aku udah mau live kan, sudah aku buka YouTube, ternyata akunnya keluar, log out gitu lah intinya di komputer produksi tersebut. Jadi aku harus nyari lagi kan passwordnya. Aku tidak ingat password GWP itu apa. So aku cari di grup visual, grup kami divisi visual. Cuma grup divisi visual ini udah lama gak aktif karena isinya orang-orang lama. Jadi database itu ada di sana. Jadi aku carilah kayak password gitu di situ. Nah aku lupa nama grupnya sudah diganti. Jadi aku lupa, jadi aku cari lama.
Jadi sekitar 15 atau 19 menit akhirnya sudah bisa ya kita live. Akhirnya mulai, oke kita gas live, akhirnya kita live. Akhirnya alhamdulillah bisa selesai ya kan. Agak deg-degan aja, agak ini karena nggak enak sama dokternya udah datang tepat waktu tapi kitanya yang belum bisa tepat waktu gitu. Tapi which is semuanya good, aman, semua lancar gitu ya, dan semua selesai. Terus di tanggal 20 itu adalah kemarin ya, ini tanggal 20 kemarin pagi aku bangun, kebanyak yang aku kerjakan sih itu ngantar bapak cuci darah aku pulang. Oh ya, aku ke kantor sih untuk siaran BTS sore ya kan, siaran BTS sore, jadinya aku ke kantor sorenya. Rencana sih mau ngonten pertama, cuma akhirnya nggak jadi, akhirnya sore lah aku ke kantor. Nah masih kantor ketemu sama Pak Direktur, kami akhirnya diajak buat meeting di salah satu kafe yang baru jadi di Sangatta. Nama kafenya 707 titik 707 apa itu aku lupa, pokoknya ada 77-nya. Nanti aku kasih lihat videonya, tempatnya bagus sih, nyaman buat ini, buat apa, buat nongkrong atau ngobrol-ngobrol, dan ya meeting lah untuk persiapan bazar Ramadan nanti di bulan Ramadan. Terus ya udah dari jam 7, jadi aku kan siaranku jam 5 sampai jam 6, akhirnya jam 7 harus pergi lagi, jadi aku nggak langsung pulang, jadi aku nunggu dulu di sana baru berangkat langsung jam 7 sama teman-teman. Sampai sana ternyata sampai jam 10 kami kan, sedangkan aku jam 3 harus siaran lagi, jam 3 subuh ya aku harus siaran lagi. Jadi aku sana meeting, terus jam 10 pulang, jemput istriku, baru bawa ke kantor, tidur di kantor, jam 3 bangun baru siaran, dan sampai pagi, dan ini sudah pagi. Itu sih untuk minggu ini. Aku nggak ngerjain ya, agak out of track sih kalau feeling ya, out of track. Pertama, Duolingo aku udah nggak jalan, aku kayak udah capek, bukan capek apa ya, kayak males sih, itu ya rasa males tuh muncul, rasa males. Baru habis itu kadang pagi tuh nggak sempat membersihkan kamar, untungnya ini aku udah bersihkan guys, si clean. Biasanya kacau banget ya, terutama kemarin setelah bapak ini kontrol itu, jadi malas banget tuh bersihin kamar karena agak kena psikis teman-teman ya. Gimana ya, maksudnya kita mengantar orang untuk sembuh tapi dianya nggak ada niatan buat sembuh gitu. Ini barusan tadi mama mertuaku ke Bontang untuk kemo, sama istriku mau ngambil surat untuk persiapan dia ke Samarinda hari Senin nanti kan. Terus aku beli jajan lah buat Pale, disuruh kan buat beli jajan sama Pale, tapi dia malah ngambil onde-ondenya semua. Bayangin guys, semua orang gula makan onde-onde. Capek banget aku kayak apa sih, itu yang bikin aku juga out of track gitu. Kayak kerjaanku juga nggak aku kerjain, apa namanya, Guns Garage belum upload video baru, belum aktif lagi sampai tadi malam. Kemarin malam tuh aku di DM sama salah satu klienku yang ada revisi yang belum gue kerjakan. Dia minta info kapan revisinya. So my plan for today itu buat menyelesaikan revisi ini. Capek guys, capek banget. Banyak sebenarnya yang mau gue kejar sama istriku tuh, terutama bangun keluarga baru ya. Planku sih tinggal di sini ya cuma sampai tahun ini, awal tahun kemarin harusnya kami pindah. Tapi ya selain tabungannya juga belum ada. Kemarin sudah ada terkumpul 7 juta. Terus
pertama tiba-tiba divonis kanker payudara. Yani otomatis tidak bisa meninggalkan dia. Dia tidak bisa, karena selama kemo ini dia sudah tidak bisa membuat tempe lagi, yang which is itu adalah sumber pendapatan mereka. Berarti siapa lagi yang akan turun? Adiknya masih kecil, masih SMP, belum ada kesadaran. Akulah satu-satunya laki-laki yang diharapkan. Bapaknya sudah sakit, sudah tidak bisa kerja. Bapaknya sudah sakit dan tidak bisa mengerjakan lagi. Kira aku lah ini kan. Banyak yang kami korbankan. Sebenarnya ego pribadi yang harusnya bisa kami tuangkan untuk kami, maksudnya. Apalagi menghadapi yang laki ini ya. Stres, karena apa? Karena kami mengharap dia itu agar cepat sembuh dan semua bisa berjalan lancar sehingga kami bisa kembali mengusahakan membangun keluarga sendiri. Tapi dianya tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada kemauan dan tidak ada usaha. Kebanyakan usaha yang dilakukan adalah usaha dari kami, bukan usaha dari dia sendiri. Sesering apapun faktor eksternal yang mendorong dia, kalau internalnya nggak bakal berubah, teman-teman. Baik sifat beliau juga yang aku baru tahu kalau ada orang seperti ini, teman-teman. Thank God sih, maksudnya orang tua aku tidak seperti itu. Aku sih berharapnya apa yang kukerjakan ini bisa berjalan lancar. Kenapa aku bikin weekly vlog? Ya untuk journaling diriku, menceritakan apa saja yang sudah aku lalui 1 minggu belakang. Mungkin nanti di satu tahun aku bisa melihat apa saja yang sudah terjadi di hidupku. Capek, teman-teman. Kami membantu sesuka hati, kami membantu serela-rela dan seikhlas-ikhlasnya. Beliau yang sampai sekarang masih teringat di pikiranku adalah ketika dia bilang, kamu harus berkembang, Bu. Jangan gini-gini aja. Kamu nyaman begini-begini aja, tinggal di sini. Sesuka jiwa, sesuka hati. Padahal kami tidak mau. Siapa sih yang mau selamanya di sini? Kami juga mau punya sendiri. Kami di sini juga niatnya adalah membantu mereka. Karena kami tahu adiknya belum bisa diandalkan. Mungkin nanti ketika adiknya sudah bisa diandalkan, kami pergi. Kami tidak akan selamanya di sini. That's why I'm not close with my wife parents. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang mau aku sampaikan untuk weekly vlog daily untuk bulan Februari. So kita bakal ketemu minggu depan. Terima kasih yang udah menyimak. Nanti aku akan update apa saja yang sudah terjadi. So hopefully semuanya berjalan lancar untuk minggu ini. Thank God. Good luck.